Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ramadhani dengan NPM 4020 dan rekan saya Sofia Apriliana dengan NPM 4021. Di sini kami akan menjelaskan tutorial Accurate yang sudah kami buat soalnya. Pertama, kita buat terlebih dahulu data usahanya atau database-nya. Kita isi nama usahanya yaitu PT Sinar Leather. Kemudian bidang usahanya others atau lainnya. Kemudian kita klik buat data usaha. Kemudian sudah jadi, kita klik lanjutkan. Kemudian kita isi kategori usahanya yaitu distributor. Kemudian tanggal mulai datanya itu 31 Desember 2023. Kemudian kita menggunakan metode biaya persediaan yaitu FIFO. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian kita klik lagi selanjutnya. Nah, di sini kita unchecklist di sini, centang di sini, karena kita akan membuat sendiri daftar akunnya. Kemudian klik selesai. Kemudian untuk data dari perusahaannya kita masuk ke pengaturan, preferensi, kemudian untuk teleponnya yaitu 021 4020, kemudian 4021. Kemudian untuk faksimilenya 021 4021 4020. Untuk emailnya yaitu sinleather@gmail.com. Kemudian kita masukkan alamatnya yaitu Jalan Melati nomor 28. Untuk kotanya kita tulis Bandung. Kode posnya yaitu 542021. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian kita masuk lagi ke pengaturan, kemudian preferensi. Kemudian kita masuk ke fitur-fitur. Yang pertama kita checklist multi mata uang. Kemudian di penjualan kita sudah checklist. Pembelian juga sudah semua. Persediaan juga sudah. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Lalu kita masuk ke perusahaan, kemudian mata uang.
Di sini kita menggunakan SGD. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Kemudian di sini kita mulai mengimpor data. Yang pertama, daftar akun terlebih dahulu. Kita masuk ke buku besar, kemudian akun perkiraan. Kemudian kita klik yang hijau ini. Kemudian kita impor datanya. Impor dari Excel. Masuk di sini. Kemudian kita cari daftar akunnya. Yang pertama daftar akun. Kemudian klik unggah. Lanjutkan. Nah, di sini kita harus checklist karena untuk update jika ada data yang sama. Kemudian kita lanjutkan. Pastikan semuanya berhasil. Oke, berhasil. Kemudian kita tutup. Kemudian kita masukkan daftar pelanggan. Kita masukkan daftar pelanggan. Di sini kita juga update data. Dan lanjutkan. Tutup. Kemudian kita impor pemasok. Di sini juga update data. Dan klik lanjutkan. Ini tutup. Kemudian kita impor barang dan jasa, tapi sebelumnya kita buat gudangnya, kemudian nanti kita buat persediaan. Pertama kita buat gudangnya. Yang pertama, gudang depan. Klik simpan. Kemudian gudang belakang. Kemudian klik simpan. Kita keluar, kita masukkan yang untuk kategori barangnya, yaitu kita ambil tas dan dompet. Tas. Dan dompet. Lalu kita baru bisa masukkan barang dan jasanya. Di sini juga kita lakukan update. Tutup. Kemudian sekarang kita ke aset tetap. Sebelumnya kita buat dulu kategori asetnya, yaitu ada tanah, gedung, peralatan. Kemudian simpan. Kemudian gedung. Dan peralatan. Simpan. Setelah itu kita masuk ke aset tetap lagi. Aset tetap. Kemudian kita klik yang hijau ini. Kemudian kita impor dari Excel. Di
sini tidak ada laporan update, jadi kita langsung lanjutkan. Oke, berhasil. Kita langsung masuk ke proses akhir bulan dulu. Kita proses akhir bulan terlebih dahulu. Masuk ke perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Nah, di sini kita Desember, kemudian tahunnya itu tahun 2023. Kemudian kita klik simpan. Oke, sebelumnya kita masuk ke daftar laporan, kemudian neraca indeks kontrol. Kita pilih 31 Desember 2023. Kemudian tampilkan. Di sini kita bisa lihat jumlah aset 55 juta sekian. Kemudian kita keluar. Kemudian kita masuk ke fitur pembelian. Yang pertama, sebelumnya kita ke persediaan dulu untuk permintaan pembelian barang. Persediaan, kemudian permintaan barang. Kemudian untuk permintaan barang pada tanggal 2 Januari 2024, kita isi tanggalnya. Kemudian dia permintaannya beli barang, lalu kita cari pilih barang dan jasanya. Yang pertama itu tas lempang Masdom, itu 30 pieces. Kemudian tanggal dimintanya itu 3 Januari. Kemudian klik lanjut. Sama seperti tadi, kita pilih dompet jeans honey. Kemudian tanggal dimintanya ini tanggal 3. Jumlah barangnya itu 15. Kemudian kita klik lanjut. Sama seperti tadi, dompet Wanda. Kemudian klik tanggalnya itu 3, tanggal dimintanya. Kemudian 20 pieces. Untuk lanjut, tidak ada informasi lain, jadi kita langsung klik simpan. Tersimpan. Kemudian untuk tanggal 3 itu perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Kulit Premium dan Tekstil. Untuk pemesanannya yang pertama itu dari PT Kulit Premium, jadi kita masuk ke pembelian. Kemudian pesanan pembelian. Kemudian kita masukkan pemasoknya, yang pertama dari PT Kulit Premium, tanggalnya itu tanggal 3. Kemudian kita klik ambil, karena tadi kita udah dari persediaan ya. Klik dari permintaan sini. Kemudian di tanggal ini kita, karena PT Kulit Premium itu hanya pesan tas lempang Masdom, jadi kita hanya checklist yang tas lempang Masdom saja. Kemudian klik lanjut. Tidak ada informasi lain. Kita coba klik cek di sini ada alamat kirimnya. Kemudian tanggal pengirim sudah, oke. Tidak ada informasi lain, jadi kita langsung klik harganya dulu. Kita klik harga dulu. Harganya itu sebesar 120.000. Dan lanjut. Tidak ada informasi lain, jadi kita klik simpan. Kemudian masih sama, masih di pesan pembelian.
pesanan ke Tekstil Nusantara, dari Tekstil Nusantara. Kemudian tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2024. Kemudian kita ambil lagi dari permintaan. Karena untuk PT Tekstil ini sisanya ya, jadi kita langsung lanjut saja. Kemudian kita klik harganya. Untuk Jimsani itu sebesar 60.000. Kemudian untuk tempat wandanya itu 80.000. Kemudian kita lanjut. Di info lainnya kita harus mengisi alamat kirimnya. Tidak ada informasi lain, jadi kita langsung simpan. Kemudian untuk tanggal 4 Januari itu perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Kulit Premium pada tanggal 3 Januari. Barang dikirimkan, kita keluar, kita masuk ke pembelian, kemudian penerimaan barang, terima dari PT Kulit Premium, tanggalnya itu tanggal 4 Januari. Untuk nomor terimanya itu 4146. Kemudian kita ambil dari pesanan. Cari pilih tanggal 3 ini. Kita klik lanjut. Gudangnya ini kita ubah jangan belakang, tapi depan. Klik depan. Kemudian lanjut. Tidak ada informasi lain. Kita klik pengiriman, yaitu mobil box. Buat sebagai data baru. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Di sini masih di penerimaan barang, tapi kita ke faktur pembelian. Pemasannya itu dari tekstil, tanggalnya itu 5 Januari 2024. Kemudian kita klik ambil dari pesanan. Tanggal 3 ini itu ada 2. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita ubah gudangnya. Gudangnya kita ubah ke gudang depan. Kemudian pengirimannya itu menggunakan mobil box. Kemudian nomor fakturnya itu TN ITN 7729. Kita cek. Kemudian tidak ada informasi lain, jadi kita langsung klik simpan. Kemudian untuk tanggal 8 Januari, kemudian kita lanjut di tanggal 8 Januari, perusahaan menerima tagihan dari PT Kulit Premium
atas penerimaan barang tanggal 4 Januari. Kita harus membuat vendor terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke pembelian, kemudian pemasok. Kemudian di sini nanti kita akan isi untuk vendor barunya yaitu Si Cepat Express. Kemudian kita langsung klik simpan. Kita kembali lagi ke faktur pembelian. Kemudian si pemasoknya yaitu dari PT Kulit Premium. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2024. Kemudian kita ambil dari penerimaan. Pada tanggal 4 ini. Kita lanjut. Kemudian di info lainnya kita isi fakturnya yaitu KP LPM 9597. Di biaya lainnya kita cari biaya angkut. Kemudian angkut pembelian itu 150.000. Kemudian alokasi ke barang yaitu tadi ke pemasok tadi yang kita sudah tulis yaitu Si Cepat Express. Kemudian kita lanjut. Jika sudah, kemudian kita langsung simpan. Kemudian untuk tanggal 9 Januari, perusahaan itu menerima tagihan dari Si Cepat Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Kulit Premium tanggal 8 Januari. Berarti kita langsung masuk ke faktur pembelian. Kemudian kita pemasoknya ini adalah Si Cepat Express. Tanggalnya itu tanggal 9 Januari 2024. Kemudian kita klik ambil biaya pembelian. Kemudian lanjut. Nomor fakturnya yaitu SC 2026. Kemudian di sini karena diubah jadi 100.000, jadi kita di sini ganti jadi 100.000. Lanjut. Sudah tidak ada informasi lain, jadi kita langsung klik simpan. Kemudian untuk tanggal 10 Januari perusahaan melakukan deposit kepada PT Kulit Premium sebesar 2 juta termasuk pajak dengan nomenklatur DP 1006. Berarti kita masuk ke uang muka pembelian. Pemasoknya yaitu PT Kulit Premium. Tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2024. Kemudian uang mukanya itu sebesar 2 juta. Nomor fakturnya kita isi DP garis miring 1006.
Kemudian kita klik proses, kemudian pembayaran. Sini kita menggunakan Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya kita ubah menjadi 10 Januari 2024. Di sini kita ganti metode bayarnya yaitu transfer. Kemudian kita refresh nilai pembayarannya. Jika sudah, kita klik simpan. Itu untuk fitur pembelian. Kemudian kita swipe ke fitur penjualan. Di fitur penjualan ini yang pertama yaitu tanggal 3 Januari 2024. Kita masuk penjualan, kemudian penawaran penjualan, kemudian dipesan oleh CV Sinarjaya. Itu tanggal 3 Januari 2024. Kemudian kita langsung cari pilih barang biasanya yaitu tas lempang Masdom. Itu sebanyak 10 dengan harga 150.000. Kemudian kita lanjut. Kemudian lagi tas lempang Levi's. Itu sebanyak 15 pieces. Harganya 220.000. Oke. Lanjut. Tidak ada informasi lain. Jadi kita langsung simpan. Kemudian tanggal 4 Januari itu perusahaan menerima pesanan penjualan. Berarti kita masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Dipesan oleh CV Sinarjaya. Tanggalnya 4 Januari 2024. Kemudian kita sebelumnya di sini perusahaan ini CV Sinarjaya membayar uang muka. Jadi kita kembali lagi ke penjualan. Kemudian kita klik uang mukanya. Kemudian pelanggannya CV Sinarjaya pada tanggal 4 Januari 2024. Kemudian uang mukanya itu sebesar 1 juta rupiah. Informasi lain kita tidak ada. Kemudian langsung kita proses pembayarannya. Menggunakan transfer ke Bank Mandiri. Bank Mandiri IDR. Tanggalnya itu tanggal 4 transfer bank. Kemudian di sini kita refresh nilai pembayarannya. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian kita klik di pesanan penjualan. Tanggal 4 Januari 2024. Kemudian kita ambil dari penawaran. Ini tanggal 3 Januari. Kemudian klik lanjut. Kita isi nomor PO-nya. Itu baking garis miring A strip 108. Tidak ada informasi lain, jadi kita klik simpan.
Oke, kita masuk ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan, kemudian kirim ke CV Sinar Jaya pada tanggal 5 Januari 2024. Kemudian klik ambil dari pesanan. Tanggal 4 ini lanjut, kemudian kita ubah gudangnya gudang depan. Pengiriman menggunakan kurir. Di info lainnya kita cek, tidak ada informasi lain. Kemudian klik simpan. Kembali. Untuk tanggal 6 Januari kita masuk penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya itu CV Sinar Jaya, tanggalnya itu tanggal 6 Januari 2024. Kemudian kita ambil ini dari pengiriman pesanan. Kemudian klik lanjut. Tidak ada informasi lain. Tidak ada informasi lain, jadi kita langsung klik simpan. Kemudian untuk tanggal 9 Januari, kita masuk ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya yaitu PT Elegan. Tanggalnya tanggal 9 Januari 2024. Mohon maaf karena agak berisik karena lagi hujan. Kemudian kita cari pilih barang dan jasanya, yaitu dompet Simsani itu sebanyak 15. Harganya 80.000, tidak ada diskon, jadi total harganya 1.200.000. Gudangnya itu gudang belakang. Oke, kita lanjut. Kemudian cari pilih lagi, itu dompet Mas Dom sebanyak 20 pieces, dan itu dikeluarkan dari gudang belakang. Kemudian kita lanjut. Di sini kita klik yang biaya lainnya, saya pilih akun, kemudian pendapatan lain-lain. Di sini kita tulis ubah menjadi biaya angkut, karena ini kan ditangguhkan untuk biaya angkut. Kemudian jumlahnya itu sebesar 100.000. Kalau sudah, kita klik lanjut. Oke, sudah, tidak ada informasi lain. Kita langsung proses. Kemudian pembayaran. Kemudian banknya ini adalah Bank Mandiri IDR. Tanggalnya itu tanggal 9 Januari 2024. Kita hitung nilai pembayarannya, kemudian ini di sini menjadi transfer ke bank. Tidak ada informasi lain, jadi kita langsung klik simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur persediaan aset tetap.
kas dan bank, dan jurnal umum. Pertama, tanggal 17 itu mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paket promonya paket fashion, satuannya paket, harga paket promonya 190.000 per paket, isi paket promo 1 pieces tas limpang Masdem dan 1 pieces dompet Masdem. Kemudian paket dikenakan PPN 11%. Baik, ke menu persediaan, kemudian pilih barang dan jasa, kemudian nama paket itu diisi paket fashion, kategorinya umum, persediaan itu diganti grup, barang dan jasa tetap, satuannya itu diganti paket. Udah, selanjutnya ke yang penjualan atau pembelian. Nah, ini di unchecklist, kemudian per paketnya itu harganya 190.000, kemudian PPN-nya 11%. Kemudian kerincian grup, kita cari barangnya, kuantitas 1, lanjut. Kemudian kita cari lagi barangnya, dompet Masdem, kuantitas 1, lanjut. Kemudian kita cek akunnya, selanjutnya simpan. Kemudian kita tutup barang dan jasa. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2024, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai paket fashion sebanyak 5 dengan melalui kas IDR, barang dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian kita masuk ke penjualan, faktur penjualan, kita cari nama pelanggannya, masuk pelanggan umum, tanggalnya 17 Januari 2024. Kita cari barangnya, itu yang paket fashion sebanyak 5. Kemudian lanjut, kita ubah gudangnya, itu menggunakan gudang depan. Kita ubah, kita cek info lainnya, tidak ada. Selanjutnya kita ke proses, kemudian ke pembayaran. Banknya itu menggunakan kas IDR, tanggalnya itu diganti tanggal 17 Januari 2024. Kemudian info lainnya itu menggunakan tunai. Kita refresh. Kemudian simpan. Kita tutup penerimaan dan faktur penjualannya. Kemudian tanggal 25 Januari 2024, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur AT-005. Maka kita ke menu pembelian, kemudian ke faktur pembelian, pemasoknya itu pelanggan umum, pemasok umum, kemudian tanggalnya
itu tanggal 25 Januari 2024. Kemudian pembelian aset. Nah, jika ada informasi seperti ini, itu klik ya. Kemudian nama aset kita masukkan sesuai dengan informasi. Nama asetnya AC Samsung. Kuantitasnya 1, harganya itu 2 juta. Kemudian lanjut. Kita ke info lainnya. Nomor fakturnya itu AT-005. Jika sudah, kita ke proses, kemudian pembayaran. Kemudian banknya itu menggunakan Bank Mandiri IDR. Tanggalnya kita rubah menjadi 25 Januari 2024. Kemudian kita refresh. Kemudian metode pembayaran itu transfer. Jika sudah, tuh simpan. Nah, jika sudah, ini di close yang pembayaran pembelian sama faktur pembelian. Kemudian kita ke aset tetap. Kemudian pilih aset tetap. Kita ke ini yang ikon hijau. Kita pilih yang AC Samsung yang paling atas. Kemudian tanggal belinya tanggal 25 Januari 2024. Kemudian tanggal pakainya 25 Januari 2024. Aset tidak berwujud, itu enggak di checklist. Kemudian penyusutannya itu menggunakan garis lurus. Akun asetnya itu peralatan. Akumulasinya akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian bebannya beban penyusutan peralatan. Kemudian kuantitasnya 1, umur asetnya itu 5 tahun. Kemudian kita ke info lainnya, itu kategori asetnya peralatan. Kemudian simpan. Jika udah kesimpan, kita close. Kita ke tanggal selanjutnya. Itu tanggal 30 Januari 2024. Pembelian SGD sebesar 200 menggunakan Bank Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Pada transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi itu sebesar 15.000. Maka kita ke menu kas dan bank, kemudian transfer bank. Setelah itu kita masukkan tanggal 30 Januari 2024. Kemudian transfernya kita dari Bank Mandiri IDR, kemudian ditransfer ke Mandiri SGD. Kemudian kita masukkan hasil transfernya itu 200. Nah, ini ada selisih sebesar 1.960. Maka ke nilai transfer itu masukkan senilai 1.960.000. Kemudian
kita ke informasi biaya, kemudian biaya administrasinya kan dibebankan ke pendapatan lain-lain, maka kita cari beban lain-lain. Kita cari beban lain-lain, kemudian masukkan biaya administrasinya itu sebesar 15.000. Kemudian lanjut. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya, pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2023 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 250. Maka kita ke kas dan bank, kemudian penerimaan. Penerimaannya itu dari Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 31 Januari. Kemudian cari pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain senilai 250.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian simpan. Kita tutup yang bagian penerimaan. Kemudian transaksi selanjutnya, pencatatan biaya listrik, air, telepon untuk pembayaran dengan menggunakan Bank Mandiri IDR nilainya sebesar 1.550.000. Maka kita ke kas dan bank, kemudian pembayaran. Kas dan banknya menggunakan Mandiri IDR, kemudian tanggalnya itu tanggal 31 Januari 2024. Kemudian kita cari beban listrik. Kita masukkan nilainya itu sebesar 1.550.000. Kemudian lanjut. Kemudian simpan. Transaksi selanjutnya itu pencatatan biaya cetak brosur itu dialokasikan ke dalam beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan. Untuk pembayarannya menggunakan Mandiri IDR, nilai biaya yang dibayarkan senilai 500.000. Kita close terlebih dahulu. Kita ke menu kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Kas dan banknya itu Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 31 Januari 2024. Kemudian kita cari akun perkiraannya itu beban pemasaran karena dibebankan ke beban pemasaran. Selanjutnya kita cari akun perkiraan. Kita cari beban pemasaran karena dibebankan ke beban pemasaran. Itu senilai 500.000.
kemudian klik lanjut, kemudian klik simpan. Kita close pembayaran, kemudian transaksi selanjutnya perusahaan itu melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Maka sebelum kita masukkan jurnal umum, kita cek terlebih dahulu daftar laporannya, kemudian ke intinya pilih pajak, kemudian rekonsiliasi PPN lebih, darinya itu kita isikan tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian tampilkan ini PPN keluarannya itu sebesar 962.500, kemudian PPN masukannya itu sebesar 891.000. Jadi ada selisih itu 71.500. Maka kita kemudian ini close terlebih dahulu, kita ke buku besar, kemudian ke jurnal umum. Tanggalnya kita isi tanggal 31 Januari 2024. Kemudian kita pilih akunnya PPN keluaran itu sebesar 962.500. Kemudian kita cari PPN masukan itu sebesar 891.000. Kita isi sebesar 891.000. Lanjut. Kemudian ini kan belum balance, kemudian kita cari selisih kita cari PPN kurang bayar. Sebesar 71.500. Jika sudah, kita simpan. Kemudian kita close dulu jurnal umum. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 31 Januari 2024, pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode bulan Desember 2023. Maka sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita cek daftar laporan terlebih dahulu. Kemudian bagian keuangan kita pilih yang neraca induk kontrol. Itu tanggalnya 31 Januari 2024. Maka tampilkan bagian asuransi dibayar dimukakan senilai 24 juta. Maka 24 juta ini dibagi dengan 12, maka hasilnya 2 juta. Kita tutup daftar laporan.
Kemudian kita ke buku besar, kita ke jurnal umum. Tanggalnya kita ganti tanggal 31 Januari 2024. Kemudian kita cari beban asuransi. Itu senilai 2 juta. 2 juta ini dari 24 juta dibagi 12. Kemudian kita cari lagi asuransi dibayar di muka. Itu senilai 2 juta. Lanjut. Kemudian jika udah itu disimpan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya, itu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Informasi nilai kurs itu senilai 12.000. Maka jurnal umum ditutup terlebih dahulu. Kemudian kita ke perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Bulannya kita pilih bulan Januari. Kemudian tahunnya itu tahun 2024. Yang Singapura dolar ini diganti dengan 12.000. Kemudian lanjut. Kemudian jika udah simpan. Selanjutnya jika udah tersimpan, kita akan lihat neracanya dan lihat laba ruginya. Kita ke daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian keuangan kita pilih yang neraca indeks kontrol. Pertanggalnya ini diganti dengan tanggal 31 Januari 2024, kemudian tampilkan. Jadi ini jumlah asetnya itu senilai 67.710.63.500. Ini juga sama. Kemudian kita close. Kita lihat laba ruginya. Kita ke daftar laporan, kemudian daftar laporan lagi, kemudian bagian keuangan, laba atau rugi standar. Kemudian ini dari 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Januari 2023, ini 2024. Ini 31 Desember 2023. Kita tampilkan. Jadi labanya itu sekitar 12 sekian. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari kelompok kami, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.